Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insa Mesra, alhamdulillah. Di pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 12 Juli bertepatan dengan 6 Muharram 1446 Hijriah. Kami hadir kembali membersama Insa Mesra di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang kita juga live di Facebook Mesradio Parepare. Selamat pagi semuanya Insa Mesra, berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insa Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat. Selamat mengikuti acara kita Dialog Agama Islam sampai pukul 11 siang hari nanti bersama dengan Bapak Ustaz yang selalu setia menemani kita, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas, karena kita ada di bulan Muharram, kita akan membahas perihal Asyura, bulan Muharram, dan kesunahan-kesunahannya, kira-kira apa yang kita bisa kerjakan di bulan Muharram ini sebagai umat Islam tentunya. Dan nantinya Insa Mesra boleh berpartisipasi atau ada yang ingin bertanya, kita tunggu nanti atau kita undang di layanan telepon 0852 9535 0907. Nah, Insa Mesra sekarang pukul 10 lewat 15 menit, kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan itu juga harapan kita ke Insa Mesra semuanya. Ustadz, tadi saya sudah sampaikan ke Insa Mesra bahwa untuk pagi hari ini kita pending dulu permasalahan Jumat kemarin yang barangkali masih ada kelanjutannya, tapi karena kita di bulan Muharram, nah kita membahas masalah Asyura, bulan-bulan Muharram dan kesunahan-kesunahannya. Iya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insa dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Insa dimanapun berada, sekarang kita berada di bulan Muharram, maka pembahasannya bagusnya yaitu tentang perihal Muharram ataupun Syuro dan sejenisnya. Asyura. Para pendengar setia bisa bertanya langsung lewat kolom komentar ataupun telepon, dan kami sapa juga pendengar setia Bapak Pak D Suwarno di Masjid Albir Blok H Perumnas. Iya, Ya. Pak Suwarno. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Muharram Bapak Ibu, bulan Muharram ada kesunahan-kesunahan anjuran syariat mengajarkan kepada kita. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya berpuasa. Kami sebelum ke peristiwa-peristiwa Muharram, maka kami akan utarakan dulu perihal tentang puasanya di bulan Muharram. Yaitu hadisnya Sahih Bukhari nomor hadis 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 1163. Kemudian dalam hadisnya Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi sallallahu sampai ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, para'a al-yahuda tasumu yauma asyura, maka mendapati Rasulullah melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Faqala, maka Nabi bertanya kepada mereka, mahadza, apa ini? Hari apa? Kok kalian pada puasa? Maka orang-orang Yahudi menjawab, mereka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun sholihun, ini hari yang istimewa, hari yang sangat agung, hari yang sangat bagus.
Hadza yaumun najallaha bani Israila min aduwwihim fasawmahu Musa. Ini hari yang mana hari Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum Bani Israel dari musuhnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa. Nabi menjawab, Nabi menjawab, fa ana ahkun bi Musa minkum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasomahu, maka Nabi pun berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Wa amaro bisyamihi, dan Nabi pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Tadi di sini di dalam Sahih Muslim Bapak Ibu, Fathul Bari di Sahih Bukhari pun disebutkan, lain asyitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau umurku sampai nanti tahun depan, nanti saya akan berpuasa di hari ke-9-nya juga. Jadi puasanya di hari ke-9-nya juga, supaya apa? Supaya membedai orang-orang Yahudi. Jadi tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Nah itu puasanya. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim juga 1163, langsung artinya saya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah qala Rasulullah bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal fardhah, dan seutama-utamanya salat setelah salat fardu, salatul laili, salat di malam hari. Nah, ini Bapak Ibu, itu seutama-utamanya, seabdul-abdulnya, pahalanya banyak sepuasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Itu. Kemudian Bapak Ibu, puasanya bagaimana? Puasanya kalau dalam hadis kan tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Lalu boleh tidak kita puasa di hari tanggal 1, 2, 3, 4? Boleh. Karena maksud syariat itu Bapak Ibu, syariat mengajarkan kepada kita kalau mau puasa di 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, namanya ayamul bid, 3 hari di akhir bulan. Supaya apa? Catatan amal kita di setiap bulan, 3 hari pertama, oh catatan baik puasa, 3 hari pertengahan bulan catatan baik puasa, 3 hari terakhir akhir bulan catatan terbaik, apa catatannya? Puasa. Maka di sini di syarah Sahih Muslim Bapak Ibu, di syarah kitab hadis Sahih Muslim syarahnya, qala Al-Ghazali rahimallahu fil Ihya'i, Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, li'annahu ibtida'u sanati. Kenapa bulan Muharram kepada puasa? Karena bulan Muharram adalah awal mula ataupun permulaan permulaan tahun, awal tahun. Maka pabna'uha 'alal khairi, maka mau supaya awal catatan amalnya itu di paling lembaran pertama puasa kebaikan, habba wa arja lidawami barakatihi, dan itu lebih baik dan berharap bahwasanya keberkahan tetap datang kepada kita. Maka itu maksud daripada puasa. Kalau ada yang puasa di tanggal 1-nya, kenapa kok puasa di tanggal 1-nya? Mungkin mereka pengen supaya lembaran amal pertama di bulan awal bulan kebaikan berupa puasa. Tapi adapun tidak harus, silahkan puasa sunnah. Mau puasa full 1 Muharram boleh puasa sunnah, ataupun 3 hari awal, 3 hari pertengahan, 3 hari terakhir silahkan. Dan puasa Asyura itu di tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Itu kesunahannya. Terus kadang bertanya, ada telepon? Tidak ada. Iya, sepertinya ada yang pakai teleponnya ini, Ustaz. Iya, kalau ada telepon. Iya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya silahkan. Bapak Ustaz, lama tak muncul. Iya, baru menelpon ini, Ibu Handayani. Pernah saya menelpon, sudah habis waktu. Iya. Ya. Ini yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, ada 2. Saya lakukan dulu 1 bulan tahun lalu tidak, karena saya kebetulan sakit. Saya puasa 10-11. 10-11, iya. 10-11, bukan 9-10. Iya. 10-11 saya puasa karena ibu saya melaksanakan itu. Tapi tahun lalu saya tidak laksanakan Pak Ustaz, karena saya di dalam rumah sakit. Itu apa makna
dari puasa 10 Muharram pada hari bulan Syura. Dan pertanyaan kedua saya, sholat tobat. Sholat tobat. Ini di luar tema Pak Ustaz, tapi saya mau ingin tahu sekali. Sholat tobat antara maghrib dan isya itu 2 rakaat sampai berapa rakaat Pak Ustaz dilakukan, dan apa pengupu yang paling terbagus untuk di rakaat pertama dan kedua Pak Ustaz? Itu pertanyaan saya Pak Ustaz, karena saya selalu sembahyang tobat, tetapi saya tidak tahu yang mana pengupu yang terbagus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertanyaannya yang pertama, puasa Asyura. Apa maknanya? Jadi kalau masalah Asyura Bapak Ibu, Asyura itu apa sih? Asyura itu bahasa Arab. Ya, Asyura. Kemudian apa artinya? Artinya ke-10. Maksudnya hari ke-10 di bulan Muharram. Apa contohnya gini, perhitungan. Bapak Ibu kalau perhitungan Inggris 1 2 3 4 5, maka Inggrisnya 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Bahasa Arabnya pun wahidun, isnaini, salah satu, arbaatun dan seterusnya. Tapi kalau mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu bahasa Inggrisnya bukan 1 2 3 4, tapi first, second, third dan seterusnya. Bahasa Arabnya pun sama. Bahasa Arabnya itu kalau mau yang pertama, yang kedua, bukan wahidun isnaini, bukan. Tapi kalau mau yang pertama, yang kedua, al-wahidu, athaniu yang kedua, athalithu yang ketiga, ar-rabi'u yang keempat, al-khamisu yang kelima, as-sadisu yang keenam, sampai yang ke-10, al-ashiru. Al-ashiru itu yang ke-10. Maksudnya yang hari ke-10 di bulan Muharram itu Asyura. Nah, Ustaz, tapi kok di Jawa namanya bulan Syuro? Di penanggalan Jawa, kalender Jawa kan setiap kayak kalender Bugis lah, kalender Cina kan ada kalender juga, Arab juga kalender, perhitungan mereka sendiri. Begitu pula di perhitungan Jawa, Syuro itu dijadikan nama bulan. Padahal Asyura itu sebetulnya kalau bahasa Arabnya yang ke-10. Maksudnya hari ke-10 di bulan Muharram. Itu intinya. Kemudian puasanya, perintahnya bagaimana? Puasanya tadi seperti hadis yang kami bacakan Bapak Ibu, nomor hadis 2000 sampai 2007, dan nomor hadis itu Sahih Bukhari-nya. Sahih Bukhari nomor hadis 2000 sampai 2007. Kalau Sahih Muslim nomor hadis 1163. Nah, itu ada beberapa hadis, yaitu kita disunahkannya puasa di tanggal aslinya kan tanggal 10, cuma untuk membedakan orang Yahudi kita berpuasa di tanggal 9-nya juga. Kalau enggak 9 dan 10 atau 10 dan 11. Liyukhalifal Yahuda, supaya membedai orang Yahudi seperti itu. Kalau mau puasa dari awal silahkan, dari awal bulan. Yaitu dalilnya itu karena penanggalan Hijriah ataupun tahun Islam itu dimulai dari bulan Muharram awal tahun. Maka kata Imam Ghazali itu maksudnya pengen supaya awal lembaran amalnya itu berupa kebaikan, terutama puasa. Maka itu yang mereka yang mengatakan puasanya dari awal tanggal 1 ya silahkan juga. Cuma jangan berkeyakinan oh ini wajib, tidak. Mau tanggal berapapun silahkan. Karena termasuk Rasulullah memperbanyak amal ibadah, yaitu Asyurul Hurum, di bulan-bulan yang diharamkan berperang, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu termasuk Rasulullah memperbanyak amal ibadah. Seperti itu. Ada pertanyaan yang kedua. Yang keduanya itu sholat taubat ya. Iya, betul. Sholat taubatnya maksudnya apa itu ya? Sholat taubatnya biasanya beliau mengerjakan 2 rakaat sampai kira-kira berapa rakaat ini Ustaz? Ya, sholat sunnah Bapak Ibu yang tidak ada ketentuannya itu paling minimalnya 2 rakaat. Sholat hajat, sholat taubat, sholat syukur itu paling minimalnya 2 rakaat. Ya, tapi bisa misalkan kalau sanggup 4 rakaat atau bisa 6 rakaat. Semuanya, lebih pun bisa. Terus tadi pertanyaannya lagi Pak Ustaz, apa kira-kira surah apa pengupunya setelah Al-Fatihah itu, kira-kira surah apa yang bisa jadi dibaca? dalam sholat sunnah Bapak Ibu
Dan kalau ada sholat sunnah yang anjurannya seperti sholat Jumat, rakaat pertama apa, rakaat kedua apa, itu kan ada kesunahannya. Seperti Idul Adha, Idul Fitri, itu rakaat pertama hal adaka, terus rakaat kedua itu apa? Nah, lupa, kan ada anjurannya itu. Tapi kalau sholat sunnah yang lain yang tidak ada anjuran, yang penting baca surat. Walaupun tidak mengapa, cuma sunnahnya baca surat-surat. Oh, Seperti nggak ada itu. ketentuan Ustaz Nggak ada bahwa ketentuannya. ini, Dia harus surahnya baca ini, harus baca itu, nggak ada. Nggak ada. Jadi Begitu. terserah Ibu Handayani Iya. sajalah ya. Yang mana hafal. Hafal. Heeh. Begitu. Terus Ustadz, ini kan nanti hari Asyura kan tanggal 16 hari Selasa. Ya. Kurang lebih. Terus ini hari Senin tanggal 15. Kalau misalkan saya mau puasa tanggal 9 10, apakah saya bisa jama itu? Maksudnya Ustadz, saya Niat sama kodok. iya, maksud saya niatnya gabung ini. Senin Kamis kah atau Iya, kodok? Senin. Ya boleh Bapak Ibu, sebetulnya dalam puasa Senin Kamis ataupun puasa sunnah dengan sunnah boleh digabung. Bisa digabung. Bahkan wajib pun sebetulnya kalau puasa wajib Bapak Ibu, kalau sebagian madhab Syafi'i kan sebagian mengatakan kalau yang wajib sama sunnah jangan digabung, tapi sebagian juga membolehkannya. Jadi kita silahkan, bahwasanya umpama kita puasa sunnah plus kodok silahkan, sah saja, boleh saja. Umpama kodok wajib niat sama puasa Muharram silahkan, niat puasa di hari ke-10 bulan Muharram silahkan, sama dapat dua-duanya. Kalau misalkan ini Ustadz nanti kita puasa tanggal 9 ya, 9 Muharram, niatnya bagaimana? Ya, niat saya puasa di tanggal 9 Muharram karena Allah Ta'ala. Oh gitu ya. Itu dalam hati. Kalau bahasa Arabnya itu nawaitu soma tasu'a fil Muharram Iya. lillahi ta'ala. Tapi kalau enggak kan yang penting bahasa kita yang mengerti. Niat saya puasa tanggal 9 di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Nanti tanggal 10-nya niat saya puasa di tanggal 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi untuk niatnya bisa pakai bahasa masing-masing. Iya. Iya. Terima kasih untuk Ibu Haji Rana Umar yang sudah bergabung di Facebook. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Mumpung momen ini adalah bulan Muharram. Ustadz, biasanya kalau kita di Tanah Bugis Ustadz ya, biasanya kalau 10 Muharram Iya. Itu kebanyakan ibu-ibu suka belanja ini Iya, itu. iya. Gimana itu Ustadz? Ya, kan Apakah itu sebetulnya termasuk kesunahannya itu diantaranya itu ada dua ketika bulan Muharram, ketika bulan Muharram puasa, dan selain puasa itu watausiatu alal iyal. Ya, ini sebetulnya mau dibahas setelah ini. Cuma Iya. kita karena bertanya kita langsung aja bahas ya. Jadi watausiatu alal iyal itu apa Indonesia itu melapangkan, memudahkan, ngasih nafkah, memudahkan, melapangkan, ngasih nafkah kepada ahli keluarganya ataupun siapa saja pada hari ke-10 bulan Muharram. Barang siapa yang melapangkan ataupun memudahkan atau menafkahi di hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura, wa sa'allahu fi dzalika amin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, meluaskan, memberkahkan rezekinya dalam tahun tersebut. Jadi kesunahannya itu puasa dan ngasih, saling ngasih ketika hari ke-10 bulan Muharram. Ngasih, terserah ngasih apa. Yang biasanya tidak pernah ngasih, kalau bisa di tanggal 10 Muharram ngasih. Yang biasanya ngasih 2.000, kalau bisa di tanggal 10 Muharram lebih daripada itu. Yang biasanya anak dikasih 5.000, berarti di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura kalau bisa lebih daripada itu. Yang biasa ngasih ke istri 100.000, kalau bisa di hari itu, hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura, kalau bisa 1 juta kah atau apa, pasti bahagia itu. Yang biasanya tidak pernah ngasih perhiasan, kalau bisa, kalau mampu, ya itu di hari tersebut ngasih perhiasan. Pokoknya saling ngasih, membahagiakan. Barang siapa yang membahagiakan, saling ngasih, melapangkan, maka di hari ke-10 bulan Muharram, maka Allah akan melapangkan, meluaskan rezekinya pada tahun tersebut. Ini asalnya ya. Asal hukumnya. Kemudian orang Bugis bagaimana? Kenapa kok beli-beli peralatan dapur dan sejenisnya? Bisa jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Bisa jadi itu insan mesra. Bisa jadi orang Bugis terdahulu melihat di dapur itu barang-barang peralatan dapurnya sudah usang, sudah tidak bagus lagi. Ya, maka dia akhirnya beli peralatan dapur yang baru di tanggal 10. untuk
tanggal 10 untuk keluarganya, karena kesunahannya itu membahagiakan yang biasanya tidak ngasih, yang biasanya tidak pernah membahagiakan. Kesunahnya itu membagikan, terserah dengan apapun, mau ngasih apapun. Mungkin orang Bugis terdahulu itu membeli peralatan dapurnya ketika tanggal 10 itu niatnya karena memang di dapurnya itu peralatannya rusak, usang atau enggak bagus, sehingga beli yang baru. Itu masuk ke hadis tersebut, boleh. Karena membahagiakan intinya. Tapi bagi kita yang sekarang, kalau memang sudah ada peralatan dapur lengkap, bagus-bagus, tidak perlu beli. Kasih aja uangnya, kasihkan kepada keluarga, membahagiakan seperti itu. Berarti itu sudah menjadi tradisi barangkali turun temurun. Setiap tanggal 10 begitu, Ustaz. Bukan cuma peralatan dapur saja, tapi kadang beli itu buah-buah yang dibungkus. Kan yang penting dalam syariat itu mengajarkan kepada kita, yang penting ngasih bahagia, saling ngasih kado. Kalau bahasa kerennya itu saling ngasih surprise, saling ngasih kado, saling ngasih hadiah. Itu anjuran syariatnya bagi keluarganya, kepada siapanya. Seperti itu. Umpama beli peralatan dapur, ya itu mungkin orang terdahulu itu karena memang peralatan dapurnya sudah usang, maka beli, ya boleh masuk dalam syariat. Tapi bagi kita ya, kalau peralatan dapurnya sudah lengkap, bagus, ndak usah, tinggal kasih uangnya saja ke keluarga, bahagia mereka, pahala juga dapat. Ataupun kalau mau tetap beli itu, nggak apa-apa, beli peralatan dapur, kasih kepada orang yang membutuhkan. Tetangga ini mungkin peralatan dapurnya kurang atau apa, nggak bagus, saya belilah, saya kasihkan. Pahala masuk ke dalam syariat. Syariat mengajarkan kepada kita di hari ke-10 bulan Muharram saling ngasih, saling memudahkan, saling melapangkan, saling memberi, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan peristiwa-peristiwa di bulan Muharram. Sebentar Ustaz, sebelum kita baca, bagaimana dengan ini yang kadang di 10 Muharram itu sebagian tradisi juga masak banyak, misalkan bubur dengan 7 macam di situ dibagi. Bagaimana itu? Ini ada dalilnya. Di antaranya Bapak Ibu, maka dengarkan, perhatikan, yaitu Inna Muharrama, sungguhnya pada bulan Muharram, qad mazayan lam takun ligorehi, sungguhnya pada bulan Muharram itu ada peristiwa-peristiwa besar yang mana tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antaranya? Yaitu yang pertama, fa'innahu Nabi Adam fa'innahu yaumul ladzi taballahu fihi. Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, Nabi Adam ulida alaihi Adam ma'afa asbah sofian. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke surga. Kejadiannya kalau dikonferensikan dengan waktu, konferensikan dengan bulan Islam, maka bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Begitu pula wataiba Adam alaihissalam. Nabi Adam diterima tobatnya, kan melakukan kesalahan di surga, kemudian diturunkan ke dunia. Itu ketika tobatnya diterima bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinati, Nabi Nuh alaihissalam, kapalnya di Bukit Judi, kapalnya terdampar di Bukit Judi, selesai dari banjir bandang. Itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Ini Nabi Nuh. Orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di kapal, maka mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wadhalika anna Nuh alaihissalam lamma nazala minas safinatin huwa wa man ma'ahu syaqau al-ju'a wa qad farqat azwaduhum. Maka orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh itu di kapal, setelah terjadi banjir bandang yang surut, kapalnya terdampar di Bukit Jud. Orang-orang yang ada di kapal mulai mengadu. Maksudnya mengadu kepada Nabi Nuh tentang kelaparan. Mulai lapar lagi ini Nabi Nuh, Rasulullah, utusan Allah, Nabi. Perbekalan kami sudah menipis, sudah pada jarang, sudah ada 1-2 mungkin. Maka Nabi Nuh alaihissalam fa'amarahum ayatu bibati azwadihim. Maka Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan semua umatnya yang ada di kapal untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang ada. Maka ada yang membawa paja abi hada bikafi minan himtah wa hada bikafi adas wa hada bikafi faul wa hada bikafi himsin ila anna balgot sab'ah hububin wa kadzalika yaum asyura. Maka sebagian kaum ada yang membawa segenggam gandum yang udah
giling, ada yang membawa segenggam gandum yang masih utuh, bulat-bulatan, ada yang membawa segenggam bi'aruz, dalamnya kitabnya itu Zen, segenggam padi, ada yang membawa segenggam kacang adas, ya seperti kacang-kacang Arab itu kalau kita naik haji atau umroh, atau di Tanah Abang juga ada. Dulu kami belajar di Pakistan ada juga, kacangnya kayak kerang, putih luarnya, dalamnya hijau. Nah, kan ada itu, enak juga rasanya, macam-macam kacang. Ada yang membawa segenggam kacang itu, ada yang membawa sampai 7 biji-bijian. Tapi riwayat yang lain tidak ada jumlahnya. Dalam riwayatnya itu Zen tidak ada jumlahnya, kalau di Inat Talibin ada jumlahnya. Wallahu alam. Maka fa sumiya Nuha alaihi salam wa tubikhuha lahum faakilu jami'an wa syaba'u. Maka Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan semua ini yang ada terkumpul dimasak semua. Setelah dimasak, pokoknya makan saja kita. Ayo Pak Qurhani itu misalnya kita makan bersama karena kita telah diselamatkan oleh Allah sebagai tanda syukur. Kalau secara logika memang padahal sedikit makanannya, tapi ketika sudah dimakan semua rata, walaupun sedikit makan mereka ternyata kenyang. Alhamdulillah mereka kenyang semua. Ini keberkahan bi barakati Nuh alaihissalam, karena keberkahan Nabi Nuh alaihissalam. Padhalika qouli ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud, qila ya nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Wahai Nuh, keselamatan kepada kalian dari kami, keberkahan kepada kalian semuanya, kepada umat. Ini Quran surat Hud ayat 11. Kemudian maka ini awalu ta'amu tabiha ala wajhil ardi ba'da tufani. Dan ini kejadian ini, peristiwa ini sesuatu awal mula di permukaan bumi yang dimasak berupa biji-bijian setelah terjadinya banjir bandang Nabi Nuh. Fatuhadan nusu asanata yauma asyura. Maka ini peristiwa ini, kebiasaan ini diadopsi terus turun temurun sampai sekarang pun. Di setiap hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram, mereka orang-orang Islam masak biji-bijian. Nah, ini kalau di Jawa Bapak Ibu bukan masak nasi banyak bersama lauk pauknya. Nanti dikumpulkan semua orang bawa di jalan. Kanan kiri isinya makanan semua. Kanan kiri jalan dikumpulkan semua, kumpul, imam yang mimpin doa, setelah doa bersama makan bersama. Nah, ini nasi biji-bijian bukan? Biji-bijian. Kalau di tanah Bugis masak apa itu, Bu? Pemirsa Insan Mesra, masak apa di hari ke-10 bulan Muharram biasanya? Biasanya bubur. Bubur. Nah, bubur kacang hijau ataupun ketan hitam, itu biji-bijian bukan? Ya, biji-bijian. Maka ini ada landasannya. Kan pada intinya untuk saling mengasihi. Ngasih apakah? 10 Muharram mereka di tanah Bugis masak bubur, dikasihkan juga kan ke tetangganya, ke sanak familinya, ke kerabatnya. Kan pada intinya niatnya untuk membahagiakan, saling ngasih. Biasanya tidak pernah ngasih, di hari itu kalau bisa ngasih. Karena akan Allah lapangkan, akan Allah luaskan rizkinya, seperti itu. Ustaz, sudah banyak yang bergabung di Facebook kita. Yang pertama tadi ada Ibu Hajarana sudah, kemudian ada Ibu Esti Kuswardani. Maaf Ustadz, apa keistimewaan puasa Asyura? Itu pertanyaannya. Kemudian ada Idan Dista Putri juga sudah bergabung, terima kasih. Ibu Hajarana tabe Pak Ustadz, mohon pencerahan tak amalan-amalan apa saja yang istimewa yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram selain puasa Asyura. Iya. Selanjutnya ada Sunandar Ambo Ahmad Asidik, menyimak Pak Kiai, salam sapa buat ambokku di rumah, Bapak Suwarno di Perumnas Waka yang lagi monitor. Iya, terima kasih Pak Sunandar. Selanjutnya ada Pak Dimas. Tabe Pak Ustadz, boleh bertanya tapi sepertinya di luar materi, enggak apa-apa ya Ustadz ya. Kalau pembelian online kayak TikTok, bisa tidak tanggal pemesanan barang di hari Asyura atau pas pada saat pembayaran karena COD biasanya? Ya. Pembelian barang di hari Asyura ini melalui online ya. Iya. Ya, kita ke jawabannya dulu untuk Esti Kuswardani nih, Ustaz. Keistimewaan puasa Asyura. Iya, keistimewaan puasa Asyura itu Bapak Ibu yaitu, atau ditahan dulu Pak Ustaz ya, soalnya tidak ada pakai teleponnya. Iya. Saya terima dulu ya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Pak Imran. Dari Lapak DNI. Oh iya Pak Imran. Iya. Saya tertarik dengan bikin-bikin makanan itu di bulan Muharram. Iya.
karena saya kemarin waktu masih kecil, saya selalu dikasih bubur kacang hijau dengan ketan hitam, terus dikasih sedikit pastel ayam. Iya. Iya. Jadi saya sampai sekarang itu saya kayaknya sudah susah saya dapatkan yang begitu, Pak Ustaz. Iya, iya. Jadi kalau yang begitu-begitu itu memang sudah dari nenek moyang saya sudah bikin begitu. Dan dibagikan kepada jamaah yang ada di masjid, di gereja. Dan itu mungkin bisa dilestarikan, dibudayakan itu juga, Pak Ustaz. Iya. Nah, jadi karena saya termasuk suka melestarikan itu, semua yang dilakukan nenek moyang saya itu selalu saya ingat dan saya selalu suruh bikin di rumah. Iya. Dan itu gimana dalam istilahnya ya, dalam Islam bahwa itu dilakukan untuk berbagi. Tapi dalilnya bagaimana itu, Ustaz? Iya. Oke, iya. Itu saja, mohon maaf kalau Iya, sama-sama Pak Imran. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya bagaimana itu hukumnya? Ya, itu sebetulnya ada landasan hukumnya. Itu tadi kami sampaikan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya terdampar di Bukit Jud selesai dari banjir bandang, Nabi Nuh umatnya itu yang ikut di kapal ngadu, bekalnya sedikit, sudah pada kelaparan. Maka kata Nabi Nuh, apa yang ada, apa sisa-sisa apapun dikumpulkan, setelah itu dimasak. Setelah dimasak, makan bersama. Ternyata walaupun secara logikanya itu sedikit, tapi ternyata mengenyangkan mereka. Kata Nabi Nuh, "Faqad hanitum bisalama," kita ini syukuran karena diberkahi oleh Allah, karena kita telah diselamatkan. Nah, ini patokhatan nasu. Maka Nabi ini kebiasaan ini dijadikan, dilestarikan di setiap hari Asyura, orang-orang memasak. Nah, itu maka kalau di Jawa itu masak nasi kan biji-bijian juga. Nah, itu kalau di Tanah Bugis masak bubur kacang ataupun bubur ketan hitam, nah itu kan biji-bijian juga. Kan pada intinya, pada hukumnya itu intinya saling ngasih di hari ke-10 bulan Muharram, saling ngasih hadiah, saling ngasih supaya rezeki kita diberkahkan pada tahun tersebut. Adapun mau ngisinya, oh saya nggak mau masak itu, oh, ya udah silakan. Mungkin yang nggak mau, kebiasaan orang biasa, siapa tahu kan ada yang nggak mau pakai, oh saya nggak mau masuk, ya udah silakan. Yang penting ngasih, saling ngasih. Mau ngasih uangnya silahkan ke tetangga, mau ngasih uangnya kepada keluarga silahkan. Yang penting ngasih. Nah, kalau ada pun yang masak biji-bijian, ini dalilnya itu Nabi Nuh masak. Nah, itu seperti itu. Nah, tadi kita terima kasih Pak Imran, jawabannya juga sudah disampaikan sama Pak Ustadz. Kita kembali ke Ibu Esti. Maaf Ustadz, apa keistimewaan puasa Asyura? Ya, salah satu puasa Asyura itu kesunahannya, Asyura itu perlu diingat ya, bukan bulannya. Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Asyura itu bahasa Arab, hari ke-10 di bulan Muharram. Keistimewaannya itu, kalau dalam kitab Nihayatul Zain, yukafiru sanatil madiyah, diampuni dosa satu tahun yang lalu. Nah, itu kemudian kalau dalam hadisnya itu riwayat Sahih Muslim 1163, Sahih Bukhari juga. Nah, itu seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yang paling besar pahalanya itu puasa Asyura di bulan Muharram ataupun hari Asyura. Seperti itu pahalanya. Jadi tadi itu keistimewaannya puasa Asyura, diampuni dosa kita selama 1 tahun yang lewat, Ustadz ya. Iya. Selanjutnya Ibu Haji Rana, amalan apa saja yang istimewa yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram selain puasa Asyura? Ya, nah itu amalan diantaranya itu tadi, saling ngasih Bapak Ibu ya, entah ngasih barang mentah kah, entah ngasih masak-masak kah, entah mau bubur kacang hijau atau bubur ketan hitam, silahkan. Yang penting saling ngasih itu. Barang siapa man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'a fihi Allahu alaihi sa'iri sanatihi. Barang siapa yang melapangkan, meluaskan, ngasih nafkah kepada keluarganya ataupun sanak kerabatnya, siapapun dari hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, memudahkan, memberkahkan rezekinya bagi dia pada tahun tersebut. Nah, ini kita untuk saling ngasih Bapak Ibu, salah satu amalannya puasa, kemudian saling ngasih di hari Asyura atau hari ke-10 Muharram, dan yang lainnya juga amalan-amalan, bacaan-bacaan. Di antaranya apa? Di dalam kitab I'anatul Talibin diutarakan juga, di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari,
Wa qala fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kitab hadis ya, syarah Sahih Bukhari, kalimatun man qalaha fi yaumin asyura lam yamut qalbuhu. Beberapa kalimat yang mana kalau diucapkan oleh orang tersebut di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, maka dia tidak akan mati hatinya. Maksudnya hatinya tidak akan gelap gulita, pokoknya hatinya dalam keadaan bagus-bagus terus. Itu apa saja kalimatnya? Panjang Bapak Ibu. Wahya subhanallahi mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy walhamdulillahi mil al mizani. Terus berapa baris ini? Sampai walhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Bisa dilihat di Google, ada seperti itu. Maka hati kita tetap dalam naungan Allah, hati kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Azhuri, dan Imam Azhuri mengatakan inna man qala yauma asyura, bahwasanya orang yang mengucapkan di hari Asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 marrah, 70 kali, kafahullahu ta'ala syarra dzalika, amin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki dia dan akan menjaga daripada kejelekan mara bahaya pada tahun tersebut. Yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari Asyura. Artinya yang mana? Hasbiyallah. Iya. Yang mencukupkan Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebagai sebaik-baik penolong kita, sebagai penjaga kita. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, sebagai penjagaan, sebagai penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi siapa tahu ada khusus tadi ini untuk yang penanya Ibu Hajarana ya. Nah, itu ada doa yang paling bagus juga kita baca di sepanjang bulan Muharram, Ustaz ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di hari Asyura ya, hari ke-10 bulan Muharram 70 kali. Dalilnya dari mana? Kitab Nihayatul Zain ataupun kitab I'anatul Talibin. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani al-Hadis ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, beberapa kalimat yang kalau diucapkan di hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram, maka hati dia tidak akan mati, tidak akan gelap, tidak akan gosong, hatinya selalu dalam naungan Allah, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaannya tadi yang panjang itu, panjang. Bisa dilihat di Google, silahkan, ada. Iya. Gitu. Bisa belajar di Google. Iya. Nah, pertanyaannya pertanyaannya Pak Dimas ini, kalau pembelian online kayak TikTok, bisa tidak tanggal pemesanan barang tersebut di hari Asyura atau pas pada saat pembayaran, karena ini COD biasanya. Jadi pada intinya beli barang di hari Asyura gitu ya, intinya. Jadi Bapak Ibu mau hajatan, mau acara, mau apa dalam Islam itu tidak ada larangan. Oh, ini tanggal 1 ini nggak boleh ini, nggak ada. Dalam Islam itu tanggal apapun, hari apapun, selama itu untuk kebaikan, maka tidak ada larangan. Tapi tidak ada kan mara bahaya. Yang mara bahaya itu kalau digunakan untuk kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, maka menimbulkan mara bahaya. Jadi mau hajatan Bapak Ibu, mau pernikahan kah, mau apa di tanggal 1 Muharram atau hari Asyura atau apa, nggak ada larangan dalam Islam, karena semua hari dalam Islam baik, kecuali digunakan untuk keburukan. Mau beli barang apapun di tanggal 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, terserah. Mau 7 Muharram, mau 10 Muharram, boleh semuanya. Apalagi seperti ini, mau COD, mau langsung, mau pesannya bulan kemarin datangnya Muharram, mau pesannya bulan kemarin datangnya Asyura, mau pesannya di hari Asyura pun boleh semuanya. Ya, tidak ada larangan. Gitu. Ya, itu jawaban Pak Ustadz untuk Pak Dimas. Ya, dilanjut lagi Ustadz. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu tadi, yaitu tentang Nabi Nuh. Wa falakul bahri li Musa alaihissalam, dan terbelahnya lautan Nabi Musa ketika dikejar tentara Fir'aun bersama bala tentaranya, Fir'aun bersama bala tentaranya itu membelah lautan. Peristiwa tersebut kejadiannya pada kalau dikonvensikan dengan bulan Islam bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura, maka terbelah menjadi 12 jalur lautannya. Itu dalam tafsir Munir ataupun Murrah Labid ya. Itu diterangkan 12 jalur. Kenapa 12? Karena pada waktu itu Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa ada 12 suku. Maka satu jalur ini untuk suku ini, satu jalur ini untuk suku ini, dan seterusnya.
Nah, maka seperti halnya kita Bapak Ibu, di sini kan ada suku Ogi, suku Bugis, suku Mandar, suku apalagi Toraja dan sejenisnya, beberapa suku. Itu kenapa Nabi Musa ketika membelah lautan itu kalau dalam tafsirnya terbelah menjadi 12 jalan. Karena ada 12 suku dilalui. Ketika dilalui, maka Nabi Musa bersama pengikutnya sampai ke daratan, di belakang itu mengiringi Fir'aun bersama bala tentaranya. Tapi kuasanya Allah, kehebatnya Allah itu ketika belum sampai darat itu Fir'aun bersama yang lain masih di tengah bersama pasukannya, Allah satukan kembali lautan sehingga mereka tenggelam semua di lautan merah. Nah, itu kejadiannya kapan? Kejadiannya kalau dikonferensikan bulan Islam bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa marfa'id fi Idris makana aliyah, Nabi Idris alaihissalam ya dinaikkan derajatnya tempat yang mulia. Kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa akhrajanuha min safinatin wa naja Ibrahim minan nar. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api dibakar oleh Raja Namrud, selama 40 hari 40 malam. Nah, 40 hari 40 malam, tapi kuasanya Allah walaupun dibakar Nabi Ibrahim tidak terasa apa-apa, bahkan dikirimi makanan-makanan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Itu apinya diperintahkan oleh Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim dalam Al-Quran. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan dingin menyelamatkan. Karena kalau dingin saja bisa kedinginan mati juga. Tapi kuasanya Allah dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Saya tidak seperti biasa saja, seperti AC, seperti apa. Nah, apalagi kalau kita dingin Bapak Ibu, karena kami belajar dulu di Pakistan itu ada musim dingin, salju. Itu 4 bulan. Nah, itu November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ini bersalju. Di daerah yang tidak bersalju berkabut 1 meter baru kelihatan orang. Kalau ngomong seperti rokok, asap seperti itu. Dingin memakai ini lip gloss, lip es atau hand body dan sejenisnya supaya tidak retak. Nah, ini karena dingin kan? Ini Nabi Ibrahim, Allah perintahkan api tersebut dingin tapi dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Kemudian wa akhraja Nuha minan wa akhraja Yunus min batnil huti. Nabi Yunus keluar dari perut ikan besar, mungkin paus orca kah, paus apa yang besar itu, ikan besar. Itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa rodafi alai Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan buta Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Kenapa? Gara-gara anak yang lain itu mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf dimakan oleh binatang. Bajunya dilumuri dengan darah binatang. Pura-pura. Maka Nabi Yakub bersedih sampai nangis terus sampai buta. Kemudian dikembalikan bisa melihat. Itu bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Dan di samping itu juga Nabi Yusuf wajaba min sijn. Nabi Yusuf keluar dari sumur dalam satu riwayat keluar dari penjara. Itu bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa kashfud dur an Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam dihilangkan dari kesusahannya, dari kesempitannya. Kan cobaannya banyak Nabi Ayyub, diantaranya penyakit kulit yang membusuk bau sehingga orang kampung pun mengusir, anak istrinya pun tidak mau berada di situ, maksudnya suruh pergi Nabi Ayyub. Akhirnya bahkan dalam satu riwayat Nabi Ayyub ketika mau mandi itu di sungai, ulatnya ditaruh dulu di bebatuan, setelah mandi ditaruh lagi di lukanya, di korengnya, di penyakitnya. Nah, itu Nabi Ayyub alaihissalam dihilangkan, diselesaikan, disembuhkan dari penyakitnya, dari kesusahan payahnya apanya itu kejadiannya bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian juga yang selanjutnya juga Nabi Isa wa wulida Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ke dunia bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wa rafa'a ila samai. Nabi Isa alaihissalam pun dinaikkan ke langit, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dikonferensikan dengan bulan Islam bertepatan dengan hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura. Nah, itu salah satu beberapa peristiwa tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi Nabi Isa kan sebetulnya belum meninggal. Cuma diangkat ke langit. Yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka nanti akhir zaman ketika Imam Mahdi datang, Dajjal ada, Nabi Isa diturunkan ke permukaan bumi.
tapi bukan jadi nabi lagi, jadi umat Nabi SAW, dan beliau nanti akan membunuh babi-babi yang ada di seluruh alam, di seluruh dunia, kemudian sholat berjamaah bersama Imam Mahdi mengimami melawan Dajjal dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Iya, Insan Mesra ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kalau menurut kita benar-benar heboh di 10 Muharram. Peristiwa tersebut yang menimpa nabi-nabi kita terdahulu, Ustadz ya. Diantaranya tadi ada Nabi Adam yang pertama, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kalau Nabi Nabi Yunus. Ibrahim, Ustadz, ada tidak doanya? Saya pernah dengar ada doanya ya, Ustadz ya. Ya, kalau Nabi Ibrahim di sini tidak diutarakan, cuma yang jelas di sini Nabi Ibrahim lahir ketika bertepatan dengan hari ke-10 bulan Haram, kemudian dibakar dan selesai dari pembakaran Nabi Ibrahim, dan ternyata Nabi Ibrahim masih hidup. Itu pun kejadian pada hari ke-10 bulan Haram. Kalau doanya di sini tidak diutarakan, kecuali doa itu, doa meminta anak, doa apa itu ada doa Nabi Ibrahim. Seperti itu. Ustadz, sepertinya kita sudah mentok waktunya nih. Jam 10.59 menit. Iya. Insan Mesra, untuk semuanya yang sudah bergabung tadi di acara ini, terima kasih yang bergabung di Facebook, yang bergabung di layanan telepon kita. Untuk Ustadz juga banyak-banyak terima kasih atas ilmu untuk hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jumat berikut kita akan kembali ke ini, Ustadz ya, permasalahan awal ya. Untuk hari Asyura kita tuntaskan hari ini ya, dan memang sudah tuntas Ustadz ya. Untuk bulan Jumat berikutnya mungkin kembali kepada pembahasan awal, Ustadz, pembahasan awal lagi, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Kalau ini kami kira ini sudah cukup tentang Muharram. Siapa tuh nanti ada yang dipertanyakan lagi, karena itu peristiwa yang pentingnya itu saja, dalil-dalil yang utamanya tentang puasa dan saling memberi itu ada. Tapi nanti kalau umpama Jumat depan ada yang bertanya perihal Muharram, silahkan saja nanti dibahas. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus update informasi, berita, hiburan.